Pemirsa, perusakan lingkungan semakin masif terjadi di Indonesia. Banyak pihak yang menolak dan bergerak untuk menjaga alam demi keberlangsungan hidup manusia. Sebenarnya, bagaimana perspektif Islam dalam mengatur hubungan manusia dan alam? Apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan manusia untuk melestarikan alam? Selengkapnya kita simak di Hikmah Siang bersama Profesor Fatoni Hashim, dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Kebersihan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman, itu tidak hanya cukup bersih, tapi juga suci. Pemirsa, perbincangan isu soal eksploitasi lingkungan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan sejumlah komunitas aktivis pecinta lingkungan gencar melakukan protes untuk menolak aktivitas tambang yang dinilai merusak alam. Nah, untuk membahas lebih dalam dari perspektif Islam, saat ini sudah bersama saya ada Profesor Fatoni Hashim yang merupakan dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kali ini kita akan membahas satu tema yang penting, Prof, terkait bagaimana Islam memandang alam dan kewajiban umat muslim untuk melestarikannya. Mungkin dari yang pertama dulu, Prof, kalau kita melihat bahwa apakah ada di dalam Al-Quran atau riwayat hadis yang mengatur secara khusus kewajiban manusia atau hubungan manusia dengan alam? Silakan, Prof. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan alam ya, terutama dalam pemeliharaan alam. Surat Al-Baqarah 60 sama surat Ar-Rum ayat 41 itu berbicara untuk kita melindungi atau tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah memerintahkan kita untuk makan, minum dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan kepada alam ini. Tetapi ada satu yang harus dijaga, jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu artinya Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Kita boleh menggali, mengeksploitasi, tapi masih dalam batas-batas kewajaran. Kalau sudah mengeksploitasi di luar batas kewajaran atau melampaui batas kewajaran, itu namanya sudah mufsidin, membuat kerusakan. Ketidakseimbangan antara potensi yang ada, kemudian kerusakan atau dampak yang akan ditimbulkan, itu harus diseimbangkan. Kalau kita menebang, harus ada penanaman kembali, perawatan kembali. Nah, itu baru seimbang. Nah, kalau ditebang semuanya, dampaknya akan marah bumi ini. Alam ini akan marah. Ketika alam ini marah, maka balasnya kepada manusia. Balasannya kepada manusia akan menumpahkan banjir, menumpahkan lahar-lahar ya di gunung-gunung, akan melimpahkan longsor, menimbulkan longsor. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk dari kemarahan alam ini. Itu merupakan bagian dari peringatan Allah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu merupakan peringatan dari Allah agar mereka kembali bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa rahimnya Allah betul-betul ditunjukkan kepada umat Muhammad ini. Dan Islam itu mengajarkan seperti itu. Jadi ada keseimbangan, ada rahmah, kasih sayang, belas kasihan, damai yang dilakukan kepada alam ini, termasuk kepada binatang, kepada tumbuhan, dan ini semuanya adalah manfaatnya kembali kepada manusia. Prof, kita ambil satu persatu pembahasan yang tadi sempat dijelaskan oleh Prof terkait tadi bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah, begitu yang harus menegaskan kepada masyarakat juga atau para yang melakukan eksploitasi gitu. Namun kalau kita melihat case sekarang begitu perjalanannya, ada kerjasama begitu antara
baik pemerintah yang memiliki kebijakan untuk memberikan izin melakukan eksploitasi atau bagi pihak-pihak yang melakukan eksploitasi itu sendiri. Nah, dalam Islam melihat hal itu seperti apa ketika peran-peran yang seharusnya menjaga justru mereka dalam tanda kutip bekerja sama untuk mengeksploitasi alam. Ya itu susahnya orang-orang di mana itu di negeri kita ini. Beberapa penegak keadilan yang jalannya sudah miring. Kata puisinya Gusmus, penegak keadilan jalannya miring. Wakil rakyat jalannya miring. Kerjasama ini sudah nampaknya kepribadian, akhlak dari bangsa ini sudah dibaca oleh orang-orang tertentu yang tahu di mana titik lemahnya. Sehingga mereka lebih baik ya bekerja sama daripada membayar pajak yang semestinya membayar perizinan-perizinan yang semestinya. Mereka biasanya itu yang diizinkan itu cuma 100 hektar misalnya, itu yang ditebang itu lebih dari 100 hektar. Nah ini bagaimana supaya mereka tidak berteriak? Ya biasanya diajak kerjasama ini. Kalau sudah ketahuan dicabut izinnya, kemudian kerjasama dengan siapa? Ya dengan yang mengeluarkan perizinan, dan kemudian pada pengadilan bisa jadi digugat di pengadilan. Nah ini kelemahan kita sudah terbaca. Bangsa Indonesia itu ya rata-rata itu lebih tertarik kepada iming-iming yang lebih cair seketika daripada yang rutin tapi sedikit-sedikit itu. Nah, yang banyak langsung itu lebih menggiurkan daripada yang nabung sedikit-sedikit. Nah, itu kebanyakan ya manusia lah, bukan bangsa Indonesia. Dan nampak yang saya amati bangsa Indonesia lebih seperti itu. Nah, gimana kemudian ya penegakan hukum itu harus di semua lapisan, semua sektor, semua instansi. Nah, kalau dari sisi keadilan bisa ada kerjasama yang dilakukan. Sebenarnya dalam Islam ada hukuman-hukuman atau sanksi nggak sih, Prof, yang mengintai begitu para orang-orang yang mengeksploitasi alam atau merusak alam? Secara spesifik di dalam ayat Al-Quran itu tidak disebutkan, tapi secara umum wala tufsidu fil ardi. Jangan membuat kerusakan zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini jelas kita ada larangan membuat kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, yang bisa juga diartikan oleh kekuasaan yang diperoleh manusia. Karena manusia ini ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Nah, khalifah ini seringkali melebihi batas. Nah, ini harus ada pengawasan. Harus ada pengawasan supaya tidak melebihi batas. Nah, gimana konsep Islam di dalam mengatasi ini? Perintahnya Al-Quran, i'dilu, berbuat adillah. Wa aqrabut taqwa, bahwa keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Nah, makanya semua perintah-perintah Al-Quran itu mesti dikaitkan dengan amanu, kemudian wa amilus sholihah. Gak mungkin ada amilus sholihah enggak amanu. Jadi ini harus beriman dulu. Beriman ini lanjutnya kalau sudah imannya tebal menjadi bertakwa. Nah, takwa ini melahirkan moral atau etika. Tapi kalau tadi sempat disinggung soal ibadah, sebenarnya ada nggak sih nilai-nilai ibadah, aktivitas yang kita lakukan ketika kita beraktivitas atau bersinggungan interaksi dengan alam? Ada nggak aktivitas yang bernilai ibadah? Aktivitas yang bernilai ibadah. Kita begini, ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan begini, itu yang kita harus harus ya melindungi alam dan tetap harus melindungi menjaga kelestarian alam ini. Di antaranya Islam memberikan satu yang bersentuhan dengan alam, ya bersentuhan dengan alam. Tempat ibadah kita ya yang bersentuhan dengan ibadah. Sholat itu harus suci, tidak hanya sekedar pakaian. Jiwanya juga suci, ya secara hukumnya suci, harus berwudu tadi. Pakaian kita juga harus suci. Tempat sujud kita, tempat masjid kita itu ya. Juga banyak orang kan masjid jadinya sujudnya. Kalau satu orang tempat sujud kita itu juga harus suci. Suci itu lebih tinggi daripada bersih. Kebersihan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Itu tidak hanya cukup bersih, tapi juga suci. Nabi itu pernah satu hadis ya, dalam satu hadis riwayat Bukhari juga Muslim sahih, memerintahkan ya orang kalau di dalam
suatu perjalanan di jalan itu ada rintangan atau ada duri, bahasa aslinya teksnya ada duri di jalan itu, supaya dipinggirkan, diamankan, atau ada hambatan-hambatan yang lain harus diamankan, mungkin ada batu dan batu, ada pohon yang kokoh disingkirkan, dan itu dianggap sebuah sedekah, perbuatan yang baik dan mempunyai nilai pahala. Nah, oleh karena itu ini Nabi ini ramah dengan lingkungan. Islam itu ramah dengan lingkungan yang dicontohkan oleh Nabi. Sebaliknya itu diantaranya adalah jalan ya. Dan banyak hal-hal yang membuat orang tidak nyaman itu supaya diamankan. Dan yang kedua, Nabi pernah bersabda, diriwayatkan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Kemudian menceritakan ada seorang wanita yang tidak memberi makan kucing yang dipeliharanya, mungkin karena marah atau mungkin karena memberi sanksi, mungkin kucingnya nakal, mungkin mencuri ikan majikannya, mungkin loh ya, itu hanya tafsiran aja. Tidak memberi makan kucingnya sampai kucing ini mati. Nabi mengatakan apa ya? Wanita itu akan masuk neraka. Ini perhatian sayangnya binatang-binatang selain manusia ya. Binatang, tumbuhan itu harus dirawat sedemikian rupa, harus diperhatikan bagaimana supaya tidak sampai mati. Harus tetap hidup sesuai dengan kadratnya. Itu yang dimaksud. Jadi itu yang berkaitan dengan alam atau lingkungannya. Manusia, terutama umat Islam, itu harus ramah dengan lingkungan, harus punya perhatian yang serius terhadap lingkungannya. Karena lingkungan yang subur, ya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah, lingkungan yang nyaman adalah lingkungan yang sehat. Terima kasih banyak kembali untuk semua nasihatnya. Ya. Semoga bisa kita manfaatkan sehari-hari karena memang ternyata menjaga alam juga termasuk upaya kita untuk menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, demikian tadi beberapa ilmu dan juga bagaimana Islam memandang manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan. Dari Surabaya, Belinda Firda, Hadis Ramadhani, Metro TV. Terima kasih, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.